Hai semuanya, kita berjumpa kembali di pelajaran Longman TOEFL. Kali ini kita akan melanjutkan latihan skill 6 hingga skill ke-8 yang saat ini sudah sampai di soal yang nomor ke-7. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan soalnya. Seperti biasa teman-teman, ketika kita melihat soal, yang pertama yang kita lakukan adalah membedah soalnya terlebih dahulu menjadi unsur-unsur kalimat. Oke, mari kita mulai. Bla bla bla. Jadi kita tuliskan di sini. Kemudian show. Show itu adalah kata kerja ya. Artinya memperlihatkan. Nah, show ini sebenarnya bisa juga menjadi kata benda, bisa juga menjadi kata kerja. Tetapi kalau kita melihat setelahnya, show the relation. Nah, jadi lebih tepat konteksnya ini adalah dia sebagai kata kerja yang artinya menunjukkan the relations among neurons adalah objeknya. Jadi ini adalah subjek. Kemudian they adalah subjek juga ya. Kita simpan di sini. Oke. Do not preclude ya. Do not preclude adalah verbnya. Kita simpan di sini. Oke. The possibility that other aspects are important. Itu adalah objeknya. Sehingga kita bisa langsung menuliskan rumusan dari soal ini yang diawali dari karena di sini ada titik-titik kita kosongkan di sini, kemudian ada subjek, mohon maaf ini bukan subjek ya, show itu adalah verb ya, verb, mohon maaf. Oke, seperti yang saya bilang tadi ya, show itu artinya memperlihatkan. Oke, mohon maaf ya atas kekeliruan tadi. Nah, selanjutnya kita tulis di bawahnya ya, ada titik-titik, kemudian ada verb, kemudian koma, kemudian ada subjek lagi, kemudian verb. Oke. Nah, kita lihat dulu. Di sini sudah ada subjek dan verb. Berarti ini adalah satu klausa. Kemudian di sini ada verb, sehingga kita bisa asumsikan di sini adalah subjek. Kenapa kita membuat asumsi seperti itu? Karena soal ini sudah pasti benar, teman-teman. Ininya, strukturnya. Jadi ketika ada verb pasti ada subjek. Beda halnya kalau nanti di bagian written expression. Kita mencari kesalahan kalimatnya, jadi kalimat itu bisa salah. Kalau ini kalimatnya sudah pasti benar. Oke, kita lanjut ke bawah. Karena di sini ada klausa lagi, berarti harus ada konektornya, yaitu konektor yang terletak di depan. Nah, sehingga kita bisa menentukan apa yang kurang. Yang kurang adalah yang belum ada, yaitu konektor dan subjek. Sehingga kita langsung saja mencari yang ada kedua ini. Apabila salah satunya tidak ada, langsung kita eliminasi. Mari kita mulai dari pilihan yang pertama. A. Neural theories. Neural theories itu adalah apa ya namanya, kata benda ya. Jadi teori tentang neural. Berarti salah karena dia di sini tidak ada konektor. Neural theory sama aja. Ini hanya bentuk tunggalnya, ini bentuk jamaknya. Oke. Although itu adalah konektor ya, yang berarti meskipun atau meski. Kemudian neural theories. Nah, ini baru neural theories. Berarti ada konektor, ada
kata benda yang berupa subjek. Berarti ini boleh ya. D. However juga merupakan konektor yang artinya adalah bagaimanapun. Kemudian neural theories. Oke, berarti ini juga bisa. Sehingga kita sekarang punya 2 kandidat untuk jawaban ini. Nah, di sini yang membedakan adalah konektornya. Apakah dia pakai kata although yang artinya meskipun atau however yang artinya bagaimanapun. Jadi mari kita lihat yang mana yang artinya cocok, meski atau bagaimanapun. Kita lihat saja ya. Kita coba dulu lihat apa kalimatnya. Jadi titik-titik memperlihatkan relation, hubungan among neurons, antara neuron. They ini ya kemungkinan besar adalah neural theories ya. Berarti neural theory itu do not preclude, menghalangi the possibility, kemungkinan bahwa other aspek lain are important, adalah penting ya. Jadi kita baca ulang yang mana yang masuk. Apakah meskipun neural theories memperlihatkan hubungan antara neuron theory tidak menghalangi kemungkinan bahwa aspek lain juga penting, atau bagaimanapun neural theory menunjukkan hubungan antara neuron theory tidak menghindari kemungkinan bahwa aspek lain juga penting. Jadi yang mana kira-kira? Nah, yang tepat adalah kata meskipun ya. Jadi meskipun neural theory menjelaskan A, B, C, tetapi neural theory juga tidak menutup kemungkinan adanya aspek lain seperti itu. Jadi yang tepat adalah meskipun. Baik. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Buat teman-teman, sebelum kita lanjut, apabila kalian suka dengan video ini, suka dengan pembahasan TOEFL, saya persilahkan kalian untuk mengklik subscribe terlebih dahulu dan menyalakan notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload video lain, dan juga saya mengupload video-video lain yang bermanfaat lainnya. Baik, terima kasih dan kita lanjut ke soal selanjutnya. Baik, kita lanjutkan ke soal yang nomor ke-8. Di sini ada titik-titik, berarti ada sesuatu yang tidak diketahui. Kita tulis di sini saja ya. Oke. Or refinance. Oke, jadi ada sebuah kalimat yang diakhiri or refinance atau pembayaran kembali. Nah, kenapa saya bilang ini adalah akhir dari kalimat? Karena di sini ada koma atau akhir dari klausa ya. Jadi ada sebuah kalimat akhir dari klausa, berarti ini tidak usah dihitung dulu. The lender itu adalah orang yang memberi pinjaman. The lender itu adalah subjeknya. Will itu adalah verbnya ya. Okay. Generally require setting up an escrow account to ensure the payment of property taxes and homeowners insurance. Jadi mulai dari general require, setting up an escrow account to ensure, itu semuanya adalah hanya keterangan tambahan saja ya dalam kalimat ya. Misalkan ini require artinya ini masih menyambung dari will ya, will general require masih satu paket. Jadi akan mensyaratkan secara umum untuk setting up an escrow, untuk membuat an escrow account, membuat akun warisan, untuk memastikan the payment of property taxes, pembayaran pajak, dan homeowners insurance, dan asuransi rumah bagi pemiliknya. Itu hanya keterangan dari ini, akan memastikan apa dan selanjutnya. Yang intinya adalah verbnya ini, sehingga kita bisa menuliskan
rumusan kalimatnya, yaitu titik, kemudian koma, kemudian subjek dan verb. Di sini sudah ada satu klausa. Di sini kita tidak tahu, tetapi berdasarkan ini kita bisa menduga di sini ada juga satu klausa lagi. Sehingga kita tambahkan juga satu klausa lagi di sini, subjek dan verb. Dan karena ada dua klausa, harus ada konektornya. Jadi yang kita cari adalah yang ada konektor, ada subjek, dan ada verb. Baik, mari kita lihat bersama-sama pilihannya dari yang A dulu. A home adalah subjek, is verb. Konektor tidak ada, jadi langsung disalahkan. Atau kita langsung cari konektornya juga bisa. A home itu subjek, is bow itu verb. Juga salah karena tidak ada konektor. Nah, when ini adalah salah satu konektor yang ada di skill ke-8 ya. Jadi ini adalah konektornya. A home adalah subjek. Oke. Dan dia menyediakan konektor, dia menyediakan subjek, tetapi kita juga mencari verb ya. Jadi salah karena tidak menyediakan. Nah, kemungkinan jawabannya adalah yang D, tapi kita lihat dulu. When itu adalah konektor, a home itu adalah subjeknya, is both adalah verbnya. Oke, sudah sesuai, sehingga jawaban yang benar sudah dapat dipastikan adalah yang D. Oke, mari kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Jadi pada video kali ini kita akan menyelesaikan sampai 10 sekalian ya. Baik, kita lanjutkan ke soal yang nomor 9. If ultraviolet radiation enters the Earth's atmosphere, generally blocked by the ozone concentrated in the atmosphere. Oke. Kita bedah dulu ya. If itu adalah konektor condition ada di skill ke-8 ya. Baik, saya simpan di sini. Ultraviolet radiation itu adalah subjek atau sinar ultraviolet atau radiasi ultraviolet. Enters itu adalah verb ya, artinya memasuki. The Earth's atmosphere itu adalah objeknya. Generally block itu adalah verbnya. Kemudian by the ozone concentrated in the atmosphere itu adalah objeknya. Sehingga kita bisa tuliskan rumus atau unsur-unsur dari kalimat di atas adalah konektor, subjek ya, kemudian verb, verb, konektor, subjek, verb, koma, titik, verb. Di sini ada satu klausa. Di sini ada verb, berarti kemungkinan di sini ada subjek. Sudah ada dua klausa. Kalau ada dua klausa harus dilengkapi dengan konektor. Konektornya sudah ada. Ini sudah ada ya. Jadi yang hilang atau yang dibutuhkan hanyalah subjek saja. Oke, mari kita lihat pilihan yang ada subjeknya ya. Subjek saja ya yang diperlukan. A, it. Oke. Boleh kita masukkan. It is. Kita lihat apakah it is kalau generally sambung dengan selanjutnya masih nyambung atau tidak. It is generally blocked by. Nah, ini bisa ya karena akan membentuk kalimat pasif. It is generally itu akan diblok ya. Kalau ada kata to be, ada to be, terus ada verb
verb tambah id itu menjadi kalimat pasif, apalagi di belakangnya ada by. Oke, jadi ini benar. Bisa jadi ya. Oke, so it is. Ada konektor, berarti salah karena kita sudah punya. Then, salah juga. Ya, karena yang kita cari hanya subjek saja. Kemudian tersisa dua, A atau B. Nah, di sini perbedaannya ada kata is dan tidak ada is. Apa sih bedanya? Bedanya itu dua-duanya benar. Perbedaannya adalah kalau dia tanpa is, artinya akan begini. It generally block. Nah, it itu adalah ultraviolet radiation ya. Ultraviolet radiation generally block, akan memblok ya, memblok. Jadi memblok oleh. Nah, di sini juga sudah ada agak aneh kalimatnya, tetapi kita lanjut juga. Kemudian it is generally block itu artinya diblok karena dia kalimat pasif. Jadi ini bedanya. Kalau dia tanpa is dia akan menjadi kalimat aktif, tetapi kalau ditambahkan is dia akan menjadi kalimat pasif. Seperti itu. Nah, yang di awal saja ini sudah biasanya itu kalau ada kalimat akhiran id kemudian ada by itu biasanya kalimat pasif. Jadi kemungkinan jawabannya adalah B. Tetapi kita sambungkan dulu kalimatnya, nyambung artinya. Oke. Mem sama di. Jika ultraviolet radiation memasuki atmosfer bumi, ultraviolet secara umum akan memblok oleh ozon di atmosfer. Nah, jadi apakah sinar ultraviolet itu memblok? Tidak ya, karena sinar ultraviolet itu yang datang. Sedangkan yang memblok adalah ini ozon ya. Jadi yang benar adalah B ya. Jika sinar ultraviolet datang memasuki atmosfer bumi, dia akan diblok oleh ozon. Jadi itu yang benar. Jadi jawabannya adalah B. Nah, kita akhirnya sampai di soal yang terakhir atau soal yang ke-10. Mari kita langsung baca bersama-sama. Among human chromosomes, jadi ini hanya A positif ya. Penjelas dari subjek yaitu the Y chromosome atau the Y chromosome. Jadi di antara kromosom pada manusia, the Y chromosome atau kromosom Y adalah subjeknya, is adalah verbnya, is unusual itu tidak biasa atau tidak umum, kemudian bla bla bla. Most of the chromosome, di most of the chromosome ini kembali lagi adalah subjeknya ya. Doesn't participate, tidak terlibat, itu adalah verbnya. In meiotic recombination, oke, pokoknya inilah objeknya, tidak terlibat dalam istilah biologi ya. Baik, jadi kita bisa menuliskan unsur kalimat di atas sebagai berikut ini. Ada subjek, ada verb, kemudian titik-titik, ada subjek lagi, kemudian ada verb lagi. Ini adalah klausa pertama, ini adalah klausa kedua. Oke, jadi kalau ada dua klausa kita harus membutuhkan konektor ya. Nah, yang dibutuhkan hanyalah konektor. Mari kita cari yang mana yang konektor. Oke, ini bukan konektor ya. Oke, so itu konektor jadi bisa. And itu juga konektor jadi bisa. In that itu juga konektor yang artinya dalam pola atau dalam kurung karena. Artinya bisa juga sebagai karena. Oke, jadi tinggal 3. Apakah so artinya sehingga, apakah and yang artinya dan, atau in that yang artinya karena, yang menunjukkan pola tertentu.
Jadi itu antara sehingga dan atau karena. Among human chromosome, langsung saya terjemahkan saja. Jadi di antara kromosom di manusia, kromosom Y itu aneh atau unusual, itu aneh ya. Nah, jadi ada aneh. Kemudian klausa kedua, kebanyakan dari kromosom tidak terlibat dalam ini. Nah, jadi aneh, tidak terlibat. Jadi kalimat atau klausa kedua itu sebenarnya menjelaskan kalimat pertama. Jadi dan ini sudah dicoret karena dia bukan menjelaskan sesuatu yang setara. Kemudian so, kalau so ini menjelaskan suatu kejadian yang saling A terjadi setelah B. Misalkan hari ini hujan, so lapangan menjadi basah misalnya. Sementara di sini kalau kita kaitkan, apakah dia benar ketika di antara kromosom manusia Y adalah yang paling aneh, sehingga kebanyakan kromosom itu tidak terlibat. Nah, apakah keanehan itu yang membuat kromosom Y itu menjadi tidak terlibat? Bukan ya, justru karena kromosom itu tidak terlibat dalam peristiwa biologis ini, makanya menjadi aneh. Sehingga kalimat kedua ini menjadi penyebab kalimat pertama, penyebab kita mengatakan aneh. Jadi kromosom itu aneh karena ini. Jadi jawaban yang tepat adalah D, yang menunjukkan arti karena juga. Oke. Baik, demikian video pada kali ini. Ya, videonya sangat panjang, lebih panjang daripada video yang sebelumnya. Semoga teman-teman tidak bosan dan semoga juga teman-teman semua memahaminya dan bisa membantu teman-teman mendapatkan pemahaman TOEFL dengan baik, terutama buat kalian yang pemula. Nah, kalau begitu demikian video pada kesempatan kali ini. Saya memohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya mohon juga kritik dan masukan dari teman-teman semuanya. Akhir kata, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Terima kasih.